Oke, selamat pagi Mas Hari. Pagi. Sebelumnya selamat kepada Mas Hari di-announce sebagai salah satu Best PM di 2020 oleh manajemen IST ya Mas. Ya, terima kasih kepada manajemen Infosys atas penghargaan yang sudah diberikan kepada kami. Oke, nah Mas Hari, sebagai PM atau Project Manager, sebenarnya menurut Mas Hari Project Manager atau PM itu seperti apa sih? Ya, sebenarnya kalau sebagai PM, pertama yang paling penting adalah kita harus tahu tim kita seperti apa. Jadi siapa dari tim member kita, pasti dari setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Nah itu kita harus di awal satu persatu harus kita kenali, baik dari skill, personality. Nah itu kita harus bisa mengetahui sedini mungkin, karena nanti pada saat proyek berjalan itu kita harus melakukan mapping terhadap tim dan task yang mereka kerjakan dalam rilis yang terdekat atau satu rilis setelahnya, seperti itu. Oke. Nah, dalam implementasinya untuk project manager di salah satu bank swasta, Mas Hari ini kan menggunakan, kalau tidak salah, di tempat klien tersebut adalah menggunakan Scrum ya Mas. Ya, nah, apa sih kira-kira dari menurut Mas Hari aja ya, perbedaan antara project management menggunakan Scrum dengan menggunakan metodologi ya waterfall itu Mas? Ya. Kalau biasanya dulu waktu masih mungkin di awal-awal saya sebagai PM ya, dan waktu itu proyeknya kebanyakan di pemerintahan, memang awalnya banyak yang menggunakan waterfall. Jadi kita harus sesuai dengan timeline yang kita tidak bisa lagi, jika ada perubahan kita tidak bisa untuk secara cepat mendelivernya. Tapi mungkin sekarang sudah dari beberapa klien dari pemerintahan yang dulu sempat saya ikuti, itu mereka sudah mulai menerapkan Scrum. Nah, dengan Scrum yang kita sekarang terapkan di project di Infosys, itu memungkinkan lebih fleksibel kepada perubahan. Jadi kita tidak kaku, karena pada kenyataannya pun perubahan itu pasti ada. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan timeline, budget, seperti itu. Jadi memang Scrum sangat membantu dalam memberikan istilahnya jalan terbaik jika ada perubahan, dan kami dari tim harus secepat mungkin mendelivernya. Jadi setiap ada perubahan kita pasti akan cek timeline, kemudian dari tim dan cost budget, seperti itu. Oke. Nah, sebagai project manager berarti kan Mas Hari ini memanage tidak hanya tim development, namun juga kliennya Mas. Nah, aku satu-satu dulu. Kalau untuk tim development ini kira-kira apa kendala ataupun tantangan yang dihadapi Mas dalam memanage tim atau tim development ini? Ya, saat ini yang jelas karena kita berada dalam situasi pandemi ya, jadi pasti yang kendalanya adalah dari maksudnya kita tidak bisa bertemu secara langsung, karena banyak dari pengalaman kami untuk komunikasi. Mungkin dulu sebelum ada pandemi kita bisa tektokan, bisa duduk sebelahan, kita bisa ajarin, kita bisa langsung tunjuk, oh ini harus kamu harus lakukan ini gitu kan. Nah sekarang mungkin butuh penyesuaian untuk teman-teman. Mungkin dulu di awal ya, waktu awal-awal pandemi itu kita kesulitan, tapi pengalaman kami adalah komunikasi harus intens. Jadi
baik telepon. Kalau sekarang kita sudah menggunakan Zoom maupun Google Meet. Jadi mungkin tipsnya adalah ya kita harus sepanjang mungkin Zoom-nya. Jadi nggak bisa hanya Zoom cuma 1 jam gitu. Jadi harus kalau bisa ya sampai jam kerja selesai. Kalau dari pengalaman saya ya, jadi apapun itu kita bisa langsung tektokan. Jadi misalkan ada isu itu langsung mereka langsung sampaikan. Jadi kalau sekarang pengalamannya adalah udah seperti kita bekerja bersebelahan. Jadi udah kanan kiri kita kayak ngerasa kita lagi ngobrol beneran padahal lewat Zoom seperti itu. Oke. Nah, kemudian Mas itu kan tadi dari sisi development, manage team development ya Mas. Nah, dari sisi manage klien ataupun menghandle klien gitu Mas. Kira-kira ada tantangannya atau hambatannya seperti apa Mas dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini Mas? Ya baik, kalau untuk klien pasti ada berbagai macam tipe klien yang memang mungkin mengharuskan kehadiran, tapi harusnya sekarang udah tidak mungkin karena dari pemerintah sudah menerapkan pandemi. Nah, biasanya kalau dari pengalaman saya, klien pasti akan menuntut lebih jika memang kebutuhannya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk memanage ekspektasi dari klien. Jadi jika ada perubahan, pasti kami akan melakukan analisa bersama dengan tim. Kemudian kita assessment mana dari perubahan-perubahan ini atau permintaan yang mendadak biasanya itu bisa kita penuhi. Dan pasti kuncinya adalah ada di komunikasi. Jadi kita harus menjelaskan jika ada kendala atau resiko-resiko yang mungkin terjadi harus kita sampaikan. Dan saya yakin pasti klien pun akan bisa memahami seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya kan komunikasi dengan klien pada saat sebelum pandemi ini kan bertatap muka ya Mas. Namun setelah pandemi ini kan masing-masing dari tim development kan kerja di rumah itu Mas. Nah, dengan klien ini komunikasinya medianya apakah lewat Zoom atau Google Meet atau WhatsApp call atau seperti apa Mas gitu? Kita hampir 90% itu Zoom dan 10%-nya ya via telepon ya. Nah, dan itu memang mungkin baik dari kita tim Infosys dan dari klien mungkin mereka kita semua sudah beradaptasi. Jadi yang dulu awalnya kita harus memutuskan sesuatu dengan meeting dengan semua stakeholders. Nah, sekarang juga tetap dilakukan tapi lewat media Zoom. Dan itu menurut saya apa yang kita lakukan selama pandemi ini komunikasinya menjadi lebih efektif dan efisien. Tapi akhirnya waktu itu menjadi tidak terbatas. Jadi maksudnya kalau biasanya kita kerja dari jam kerja jam 9 sampai jam 6, nah kalau kita lewat Zoom ya bisa kapanpun, nah mungkin itu sih. Tapi tidak masalah, tidak masalah asalkan kita bisa berkomunikasi dengan clear seperti itu dan isu-isu bisa terselesaikan. Oke. Nah, lalu ada dari Mas Ari pesan kesan selama menjadi project manager di salah satu klien dari EST tersebut Mas. Jadi pesan kesannya itu apa ini Mas? Ya baik, kalau untuk pesan kesannya ini kebetulan project pertama saya di banking dan saya sangat appreciate kepada tim kami Infosys dan juga kepada klien karena baik tim kami dan klien itu sama-sama merasa memiliki. Jadi karena merasa memiliki, akhirnya semuanya care dengan produk yang sedang kita kembangkan. Karena care, akhirnya
setiap ada isu itu akan cepat terselesaikan karena semuanya baik ada detail-detail yang kecil-kecil itu semuanya bisa terlihat dan teratasi seperti itu. Oke. Nah, terakhir nih Mas, apa ada kira-kira pesan dari Mas Hari ataupun kira-kira message dari Mas Hari untuk teman-teman yang PM yang lain ataupun kepada manajemen IST Mas? Ya, kalau untuk pesan-pesannya kepada tim, ini kepada secara umum ya, tim Infosys kita semua, bahwa memang ini berat, pandemi ini berat. Kita banyak tantangan yang kita hadapi dan banyak kesulitan. Kita harus tetap bisa konsisten untuk melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan di bidangnya masing-masing. Tetap semangat dan kita percaya ini semua akan berakhir. Dan kepada khususnya tim saya yang selama ini sudah berhasil membuat atau mendevelop produk dari tim Permatanet bersama dengan tim Permata juga, nah, tetap semangat untuk menjaga produk kita agar menjadi yang terbaik. Gitu sih. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Hari atas waktunya untuk interview hari ini Mas.